Bahasa orang Manado kontong. Indonesia tak pernah boleh dengar orang bunyi tut. Pasti langsung sapai. Lagi si urinoi, lagi tinggi, toto di belakang bunyi tut. Ini Bapak Ibu ingat baik-baik, orangnya sebenarnya juga tersiksa. Inginnya bunyi, sudah di PPP, tetapi karena sesuatu dan merah terpaksa dia. Dan kita tuh Indonesia memang kepo. Selesai cuci buang air, bukannya keluar, cuci tangan di wastafel nunggu orang itu keluar. Orangnya keluar kita komen, oh Nana. Wah, kenapa sampai ini begitu? Dan kedua, itu udah ketiga. Indonesia dinyatakan sebagai negara penghasil pelajaran sekolah SD. Sampai hari ini kita nggak bisa jawab pertanyaan tersebut. Pelajaran tentang seorang yang bernama Budi. Saya ingin bertanya ke semua ASN yang hadir hari ini. Saya juga mantan ASN. Saya mantan pegawai negeri golongan 3A. Saya berhenti karena gaji dan naik. Sampai hari ini saya tidak tahu siapa nama dari orang tuanya Budi. Ada yang tahu siapa bapaknya Budi? Karena pelajaran sekolah cuma ngejelasin ini Ibu Budi. Ibu siapa? Ada yang tahu? Kita kasih HP kalau mau boleh jawab. Ini Bapak Budi. Bapak siapa? Gitu? Dan siapa yang tahu pelajaran SD zaman dulu pelajaran yang bikin orang stres? Teman saya namanya Muhatli Ajo. Dia udah pernah bawain materinya. Saya cari bukunya di Twitter. Benar. Bikin syarat tinggi. Buktinya di mana? Pelajaran SD kelas 3 bab 1 halaman 4. Karena halaman 1 kan kata pengantar, halaman 2 daftar isi terus, jadi halaman 4 baru pertanyaan. Pelajaran matematika. Saya mau minta semua teman-teman jawab. Budi pergi ke Bandung jam 9 pagi. Disusul kakaknya Arman jam 9:10 pagi. Perjalanan Jakarta Bandung 3 jam. Oke, Budi berangkat jam berapa? Arman berangkat jam berapa? Jakarta Bandung berapa jam? Pertanyaannya, jam berapakah mereka tiba di Bandung? Budi nyampe jam berapa? Jam 12. Arman tiba jam 12 lewat 10. Ini pelanggaran bodoh. Dua kakak adik yang punya satu auto. Dua itu satu bapak sama mama yang beda auto. Benar saya Dora. Selisih berapa menit? 10. Berarti yang kurang aja apa? Budinya tunggu pada PKK. Itu kurang ajar untuk pelajaran. Pelajaran kelas 3 matematika bab 8 halaman 24. Saya minta semua Pak jawab. Wati pergi ke pasar membeli telur 3 kilo. 1 kilo telur 750. Dan Wati membawa uang 5.000. Beli telur berapa kilo? 3 kilo. 1 kilo berapa? 750. Beli berapa kilo? 3. Pertanyaannya, berapakah kembaliannya? Berapa? 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 2000 berapa? 2000 berapa Ibu? Inilah buktinya negara kita jadi begini. Siapa yang ke pasar?
Siapa tahu yang itu? Siapa yang laki? Jangan itu disuruh pasangan. Yang itu. Kamu udah nama itu. Jangan. Kelima, yang kurang enak dari bangsa kita harus kita akui. Indonesia adalah negara penghasil lagu anak kecil terbodoh terbanyak di dunia. Ini ada ibu guru di belakang. Masih ingat lagu burung kutilang? Di pucuk pohon dem, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Kita nyanyi bagian refnya. 1, 2, 3. Mengangguk-angguk sambil saya beli tuh burung kutilang. Kita penasaran dengan babunya nih burung. 4 tahun kita pelihara tuh burung, nggak pernah babunya. Burung kebetulan bodoh kamu nih. Dibilang bersiul-siul sepanjang hari ini burung kapan nafas. Kita akui lagunya nggak jelas. Lagu kedua. Adik-adik omong mau tanya. Berapa warna pelangi? 7. Ibu bapak berapa warna pelangi? Berapa? 7. Kita nyanyi sama-sama. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Aduh, cuman 3. Indonesia pelangi cacat. Kasihan Indonesia pelangi. Indonesia pelukismu. Berarti siapa yang lukis? Yang menciptakan Tuhan, tapi yang melukis adalah Om Agung. Om Agung ini permasalahannya orang mana? Apakah orang Wamena kah? Orang Jakarta kah? Orang Manado kah? Oleh sebab itu ditanya, siapa gerak? Betul, sampai sekarang nggak ada yang tahu yang Agung ini orang mana. Itu cari tahu, bikin undian gitu. Masih ingat lagu Bintang Kecil? Aduh, coba orang nyanyi sama-sama. Bintang kecil di langit yang... Kamu tanya, memangnya kalau malam langit itu biru? Buta warna ngoni. Langit malam hitam bertobat kalau bilang itu biru. Di dokter mana dan dokter Farah jangan-jangan sepeda ngoni. Ingat lagu menanam jagung? Jangkul, jangkul, jangkul yang dalam menanam. Siapa yang bilang menanam jagung harus dicangkul? Grobogan Jawa Tengah adalah daerah sentra jagung terbesar di Indonesia dengan Ibu Bupati Ibu Sri. Saya pernah diundang beliau ke Grobogan Semarang, Jawa Tengah. Sampai di sana saya tanya sama si bapak, Pak, bagaimana cara nanam jagung ya? Mas mau nanam jagung itu cuma pakai kayu naik cabian colok-colok. Nah ini kenapa kok cangkul? Cangkul yang mati tuh bibit. Ini mau tanam jagung atau mau tanam jenazah? Di tanam jagung ya kalau dalam begini aja juga jadi. Tapi kita harus akui. Orang nanya, gimana Nana Mongol? Apa yang kau telah lakukan buat Indonesia? Saya melakukan banyakan. Saya asli orang Manado. Ya kalau memang Tuhan izinkan, ya saya akan berjuang untuk menjadi birokrat di daerahku. Pak calon, boleh tak? Boleh tak? Mau jadi wali kota, saya
menjadi wakil, yang penting berbakti buat negara. Boleh itu cari doi, terus cukup, anak asuransi sampai S2. Ya paling mama tunggu game. Mama orang Manado sangat cantik, cuman sekarang dia lagi stres karena DP Ali turun. Soalnya mama waktu muda dia tato Ali jaga. Usia 75 turun di bawah. Jadi buat ibu-ibu, tato Ali cuma baru umur 52. Jadi dia kororo turun ke bawah. Jadi mau mama hidup tiap hari cuma ngobrol Ali dengan batu. Buat bapak-bapak, Anda tahu seorang wanita itu yang paling ditakuti dari diri mereka adalah jari telunjuk. Bawa mentua ke Jakarta, terus dia ke Plaza Indonesia, pegang turun, Pak. Jangan sampai dia tunjuk, alar. Aduh, dong bilang DKI dan pensiun langsung hilang semuanya. Soalnya di Plaza Indonesia yang ada Pak, harga 20.000 Pak. Saya juga nongkrong di mama saya lagi gereja di Senayan City. Saya kebetulan beragama Kristen. Saya lagi ibadah di Senayan City. Tahu-tahu mami telepon deh, mama di sini. Ngomong di hotel, mama di situ. Mama ada di muka toko jual satu patikan. Bukan ngomong. Mama di muka bottega. Anda tahu itu bapak bottega dompetnya aja itu 89 juta. Itu baru dompet, belum tas. Dia bilang tadi dia lihat apa tas rumah tinggal, berarti standar pajak mama dia itu 200 juta. Mau boleh beli, kita stand-up komedi termahal. Saya stand-up komedi termahal, terlaris, terkaya di Indonesia. Yang berjaya orang-orang yang kurang beriman. Tapi beneran mama di muka toko, mama ceweknya di muka bottega, mama seremput Tuhan. Ini mama papa di situ. Orang tanya kenapa mengenai Anda beli? Bisa, saya jujur, saya penghasilan sebulan bisa sampai 400 juta. Permasalahannya mengoleh mama orang Manado. Percuma saya. Karena mau bisa 500 juta tetap pasti isinya jujur, bakalan goreng, udah bakar. Karena kami orang Manado di mana-mana pasti babu. Namun dunia ada. Oleh sebab itu kalau Anda yang beragama Kristen harus ingat di Alkitab Yesus pernah memberi makan 4.000-5.000 orang. Tempat suku tidak diundang. Manado, Batak, Ambon, Papua. Apa ini Tuhan Yesus undangnya ada sisa 12 tahun. Akhir tunggu. Kami orang Manado kita bungkus sama bermonggo dan saya stand-up komedian adalah duta TNI. Saya membantu TNI sampai hari ini. Saya ke sekolah-sekolah tanpa dibayar sepeser pun. Saya duta Thalassemia Indonesia. Jadi saya ingin berkarya buat daerah. Besok ada pengukuhan di Magelang tanggal 30 Oktober. Kebetulan Danjen TNI-nya Laksamana Madya Aan Kurnia. Kebetulan Pak Aan mengundang langsung saya jadi TNI. Stand-up komedian perform di acara TNI langsung berpangkat sersan dulu. Yang kasih waktu itu kasalnya Pak Marsetio. Setelah Pak Marsetio naik Pak Ade jadi kasal. Mau naik pangkat tuh. Langsung jadi kapten. Udah bilang gagal sekali mau pakai baju TNI. Gagalnya apa? Buat bapak ibu yang punya putra putri. Daripada bapak gak jadi artis, akhirnya ditipu orang, mendingan bergabung dengan TNI Polri.
jenjang karir ada, gaji ada, tunjangan ada, asuransi ada, nama baik ada. Betulnya iya tuh, daripada jadi artis daripada pakai pangkal leher. Iya. Banyak kan orang, ada orang Mongol bersaudara di rumah di Mongol tinggal, dia pernah main sinetron, main film pas main pocong dua. Terus dia jadi apa? Jadi pocong. DP nama satu kampung Pak Uli bingung yang mana. Semua pocong cuma tinggi mata dapatnya. Dan sudah desa yang mana-mana. Tapi kalau Mongol, saya putra daerah dari Sulawesi Utara yang main film paling banyak sampai hari ini. Saya bermain 38 film. Yang paling fenomenal itu Bumi Kelapa. Dari 38 film, 2 saya jadi cowok normal. Jadi 20 anak jadi baik. Saya kejo sayang yang penting doi. Kan Mongol jadi melelmut. Pakai rok begini, stocking, high heel. Main film, aduh, cuma 2 minggu filmnya 1,6 juta penonton. Budget 2M mendapatkan 24M. Bonus dapat. Cuma Mongol dimarah-marahin tiap hari sama gereja. Mongol kamu kan anak Tuhan kok jadi bencong. Ini dong karakter yang bikin kamu tuh bagus. Masa bencong yang diambil? Saya juga masih hati dimarahin pendeta dia. Pendetanya gua marahin, kalau begitu balikin perpuluhan. Perpuluhan dia minta, tidak jadi bencong dia marah-marah. Bagaimana nanti besok? Karena saya bawa materi tentang gereja tuh. Saya pernah di sidang gara-gara saya marah-marah di stand up. Saya suka darah tinggi. Kalau ke gereja suka ketakutan sama doanya. Bapak Ibu harus dengar baik-baik, pendeta kalau berdoa kadang-kadang dia bikin takut. Orang tanya, Mongol apa doa yang menakutkan? Doa yang meminta Tuhan suruh datang. Jangan di gereja, pasti begitu pendeta Tuhan. Hadirlah di tempat ini. Dia suruh datang. Dia minta Tuhan di surga disuruh turun. Dia Tuhan itu celuk naik turun. Jangan begitu. Baik, di agama Muslim pun dibilang Islam masih datang kiamat. Nah orang-orang Kristen manggil. Karena baca Alkitab kalau Tuhan datang Tuhan kalau di surga suruh turun, dia kira Tuhan terus bermain benteng naik turun. Dengar pendeta doa Tuhan hadirlah di tempat ini. Pulang kita langsung bikin takut di pendeta. Jadi orang belum bilang bagaimana Mongol? Yang diminta hadir itu Roh Kudusnya, bukan Tuhannya. Kok mana suruh dia turun kita pulang sumpah. Buat Pak Wali Kota kalau ke gereja dengar pendeta doa begitu Pak langsung pulang aja. Tapi dia datang serampung apa-apa langsung game. Yang paling terakhir buat teman-teman yang badannya gede, ya. Tolong bertobat ya, urusin, ingat baik-baik. Kalau Anda beragama Kristen, Alkitab menjelaskan nyata kalau pintu surga itu sempit. Jangan lewat kita ini. Urus baik-baik, biar boleh masuk. Maka kalau memang susah mau urus, ada solusi untuk Anda masuk surga. Usahakan cari orang dalam. Bantu-bantu kalau ada di kompleks ada orang meninggal, angkat kursi ke, apa ke, gitu. Siapa tahu yang meninggal masuk kan? Setidaknya ada orang di dalam. Kita di luar jemputan. Orang tanya
Mongol kalau mana masuk surga, mana mau di mana, di dalam kan di luar. Yang hadir hari ini yang ingin masuk surga di dalam, coba angkat tangan. Di dalam surga. Kalau Mongol mau di dalam, saya lebih suka di luar. Yang penting di surga. Orang tanya, dia mana suka di luar? Kalau di dalam diboleh nakal. Lengkap ala bapak lanas ala kudus, tak salah berpikir game. Lebih baik di luar masih boleh bermain game. Aduh, inilah Pak, Ibu, untuk mencari sesuap nasi seperti ini. Ketemu kongguan, kami tidak makan di kue. Orang orang bilang kongguan kue cuma bikin kotor gigi. Karena apa yang orang ambil? Deperan, teman-teman ASN, kalau seandainya gaji, potongan BRI dan sebagainya besar, kongguan merante juga. Lumayan Rasul, yaitu tinggalin di ujung dan yang lem Korea yang 5.000. Tapi terakhir kali, saya sebenarnya per 15 menit keluar dari Jakarta 60 juta. Itu berapa? Ini siapa mau bayar ya? Mau minta Pak Wali Kota, APBD, tanda tangan soal APBD. Otomatis dia harus mengajukan APBD tambahan. Proses sidang bisa 2 tahun. Ya kan itu doi pas kedatangan Tuhan. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang di belakang, cowok-cowok di belakang jangan dulu barokok, setuju? Setuju? Adik-adik yang merasa diri laki-laki coba berdiri. Jangan dulu ngerokok, setuju? Jangan dulu ngerokok, setuju? Setuju. Larangan Alkitab dan Al-Quran tidak tertulis dilarang merokok, betul Pak? Di Alkitab di Keluaran 20 jangan mencuri, jangan membunuh, tarada ditulis jangan merokok. Ada cuma di pompa bensin. Jadi sekarang anak saya diantarin omanya terus, mar oma kan tengah mafia tuh. Ini beneran, ini Mongol tidak menjelekan nama. Memang materi tenar Mongol selalu tentang nama. Mama terus yang Mongol bawa-bawa. Orang bilang Mongol kenapa nganapin mama nggak hina-hina? Emang orang tua lu gak marah, tenang kami bagi hati. Jadi mama yang bilang kalau perlu nganapin papa nggak hina-hina yang timbul badoi saya. Santai, jadi sudah. Mama kegiatan Mongol bertransfer tadi pagi. Kenapa tuang baju mama langsung telepon, memang anak mama punya kebanggaan. Saya keliling Indonesia, tetapi Indonesia memiliki Sulawesi Selatan sebagai daerah yang menggunakan bahasa daerah terbanyak tambahannya di dunia. Jadi di kalimat Selatan kadang ada jo, ada nga, ada ma, adanya. Sekali waktu mau makan di Makassar, toh. Assalamualaikum, mau makan coto. Ibunya teriak, waalaikumsalam, makan nih. Pulang, tahu Tuhan dia bukan jual coto, jual ini. Coba kan orang Manado ibunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mau makan. Ibu jual apa sebenarnya? Ini apa coto? Dia jemput Mongol pindah dulu ibunya. Adik Mongol makan tapi pakai ketupat enak. Nana suruh makan mie dengan juga. Orang Mando bilang 2 bulan nanya berak. Tapi buat wakil wali kota saya paling suka dari seluruh Sulawesi Selatan adalah Palopo. Ada satu makanan yang enak banget di Palopo. Ada orang Palopo kan? Coba tangan. Oh iya Bang, Palopo terkenal
dengan makanan yang bernama kapurung. Enak banget, itu sama di beda. Cuman bener-bener enak, nikmat. Jadi Mongol kalau ke Makassar pasti naik ke Pelopo. Itu baru bahasa daerah dari Makassar. Ada tuh orang Kupang di sini, coba angkat tangan. Ada orang Kupang. Nah, Kupang adalah provinsi yang luar biasa. Saya pernah ketemu orang, kebetulan mau ngomongin Mama ada kami orang naik kotek. Ketemu di jalan Bapak, suka gereja. Bapak bilang sudah ada. Mau tanya, Bapak mau makan apa belum? Belum sudah. Bapak juga di Papua juga sini begitu sudah. Sudah padahal belum. Gitu, hari sama, semua tertutup pakai kontainer, turun Sumatera Utara baju mulai habis, putus makin putus, Palembang baju tuh habis, Karawang Jawa Barat dilek-lek berlima, Pulau Bali dada habis, Manado habis di bawah, habis di Papua. Semua. Saya suka dengan Papua. Saya ada rencana mau beli tanah di Sentana. Sudah ketemu notarisnya. Tinggal transaksi. Tetapi ada satu benda di Papua, pemerintah daerah tolong ikut campur, yang bernama koteka. Karena saya pernah pakai. Koteka adalah benda paling menakutkan buat laki-laki. Di sini kan saya manggung terus tangan. Saya tanya si bapaknya pakai apa ini? Koteka ada. Terus bagaimana Pak cara pakai? Ada tuh telanjang dulu. Telanjang. Terus Bapak, bagaimana cara pakai? Ada burung kasih masuk di dalam. Tuh, mau masuk tuh, wow, tenang. Mau bilang manajer foto bilang eksotik. Baju bilang ada buka begitu. Ada burung lipat kan. Inilah letak masalahnya Bapak Ibu. Dia masuk, dia angkat ke atas, burung bisa keluar. Keluarga ternyata koteka hanya berlaku untuk yang besar. Buat yang minimal tak kalah. Bagaimana caranya dia pergi di dalam? Ada mau beli sudah double tip. Pokoknya buat teman-teman tolong ajukan ke pemerintah kalau boleh koteka itu ada SNI-nya. Standar Nasional Indonesia. Ukuran berapa yang boleh pakai? Jangan sampai orang yang kayak gini pakai bagaimana? Aduh, ternyata punya minimalis. Ya sudahlah. Yang penting semuanya terhibur. Mohon maaf kalau kepanas-panasan. Tetapi satu hal yang pasti menurut ilmu kesehatan, karena saya seorang psikolog. Pesawat 35.000 kaki. Jatuh dari kelapa bisa hidup dari atas langsung. Kalau kita mikir ribet gak akan jadi. Tapi satu hal yang pasti, bisa kita bekerja, pasti hasilnya akan mengikuti kita. Amin. Buat teman-teman ASN, selamat bekerja, selamat berkarya buat Indonesia. Jangan korupsi. Setuju? Adalah OTT. Operasi tangkap tangan. Tim wartawan itu desa. Jadi kalau boleh jangan korupsi. Meminjam di kantor, datengin bendahara. Ya toh? Kalau enggak,
Cari bank yang memberi pinjaman dengan jaminan SK. Itu juga kalau udah ASN, tapi kalau masih honorer tanya berdoa. Saya pikir itu terjadi. Tepuk tangan sekali lagi.